Pernahkah kamu merasa, meski sudah melakukan segalanya dengan baik, tetap ada orang yang menyakitimu? Kamu memberi waktu, perhatian, dan energi terbaikmu, selalu berusaha menolong, mendengarkan, dan hadir untuk mereka, tapi balasannya hanyalah luka, kekecewaan, bahkan rasa dikhianati. Kadang, rasa sakit itu datang dari orang yang kamu percayai, orang yang kamu anggap teman dekat, bahkan mereka bisa berpura-pura menjadi korban. Perasaan itu membuatmu ragu, lelah, dan mulai mempertanyakan diri sendiri. Apakah aku yang salah? Apakah aku terlalu naif? Apakah kebaikanku sia-sia? Dan terkadang, hal itu terjadi begitu halus, tanpa kamu sadari. Mereka tersenyum di depanmu, mengucapkan kata manis, tapi di balik itu mereka menyakiti, memutarbalikkan fakta, atau menebar ketidakadilan. Seakan-akan kamu berjalan di jalan gelap, tapi ada duri yang tersembunyi, menancap di setiap langkahmu. Bayangkan sejenak jiwa terpilih. Kamu sudah berbuat baik, menolong orang, menjaga hati, tapi mereka justru menyakitimu, dan yang lebih menyakitkan lagi, mereka justru berpura-pura menjadi korban. Tapi dengarkan ini, jiwa terpilih, Tuhan melihat semua itu, setiap niat baikmu, setiap ketulusan hatimu, dan setiap kebaikan yang kamu lakukan, tidak akan pernah sia-sia. Video ini dibuat khusus untukmu, untuk membuka mata hati, membantumu memahami siapa yang benar, siapa yang pura-pura, dan bagaimana menjaga dirimu agar tetap tulus dan kuat. Kalau kamu pernah merasakan hal seperti ini, aku jamin, kamu tidak sendirian, karena setiap cerita, setiap pengalaman, akan membawa pelajaran berharga, jika kita mau belajar darinya. Dan sekarang, biarkan aku ceritakan satu kisah nyata yang bisa jadi pelajaran khusus untukmu. Langsung saja, ada seorang teman, sebut saja A, selalu tulus membantu orang di sekitarnya. Dia memberi saran ketika seseorang bingung, mendengarkan keluhan tanpa menghakimi, bahkan meminjamkan bantuan finansial ketika diperlukan. Setiap hari, A berusaha hadir sepenuh hati untuk orang-orang yang dia sayangi, berharap kebaikannya bisa membuat hidup mereka sedikit lebih ringan. Namun, perlahan A mulai merasakan sesuatu yang aneh. Beberapa orang yang dia bantu mulai bersikap berbeda. Mereka tampak tersenyum manis di hadapannya. Namun di belakang, kata-kata mereka memutarbalikkan kebaikan yang sudah A lakukan. Mereka menuduh, menyalahkan, bahkan berpura-pura menjadi korban. A sempat merasa putus asa, hatinya terluka, dan muncul rasa ingin menyerah. Dan dari rasa sakit itu membuatnya bertanya pada diri sendiri, apakah aku yang salah? Apakah aku terlalu naif? Apakah semua kebaikan yang kulakukan sia-sia? Tetapi, di tengah kegelapan itu, A menemukan sebuah cahaya kecil. Dia mulai menyadari bahwa Tuhan melihat setiap niat baiknya, setiap ketulusan hatinya, bahkan hal-hal yang tidak diketahui oleh manusia di sekitarnya. Sekarang, A mulai fokus pada pertumbuhan dirinya sendiri. Belajar menempatkan batasan, menjaga energi positif, dan tetap tulus meski dunia seolah tidak menghargai. Cerita A mengingatkan kita jiwa terpilih, bahwa dalam setiap luka, selalu ada pelajaran dan kekuatan yang menunggu untuk ditemukan. Setiap rasa sakit bisa menjadi guru, setiap pengkhianatan bisa menjadi pelajaran, dan setiap air mata bisa menguatkan hatimu jika kamu mau belajar dari pengalaman itu. Dan dari cerita ini, kita bisa mulai mengenali pola, bagaimana orang-orang tertentu bisa menyakiti kita, tapi tetap berpura-pura menjadi korban. Itulah yang akan kita bahas selanjutnya jiwa terpilih, agar kamu tahu tanda-tandanya, bisa memahami perilaku mereka, dan menjaga hati tetap tulus sekaligus kuat. Sekarang, mari kita perlahan memahami orang-orang yang mungkin menyakitimu, tapi selalu berpura-pura menjadi korban. Yang pertama, perhatikan bagaimana mereka memutarbalikkan fakta. Mereka akan mencoba menempatkanmu sebagai pihak yang salah. Padahal kenyataannya berbeda. Kata-kata mereka terdengar meyakinkan, sehingga kita mudah terbawa dan mulai meragukan diri sendiri. Jiwa terpilih, ingatlah, hanya karena mereka ingin membuatmu merasa bersalah, tidak berarti kamu memang salah. Yang kedua, amati bagaimana mereka bersikap di depan orang lain. Jiwa terpilih, mereka mungkin tampak manis, ramah, dan seakan-akan menjadi korban yang perlu dilindungi. Namun di balik senyum itu tersimpan manipulasi halus,
yang bisa membuatmu tersudut dan bingung. Energi mereka bukan untuk memberi, tapi untuk mengalihkan kesalahan dan memutarbalikkan kenyataan. Yang ketiga, perhatikan bagaimana mereka membuatmu merasa bersalah, bahkan untuk hal-hal yang bukan tanggung jawabmu. Mereka pandai menanamkan keraguan dalam hatimu, sehingga kamu mulai mempertanyakan niat baikmu sendiri. Yang keempat, perhatikan pola yang terus berulang. Jiwa terpilih, mereka tidak berubah, selalu menunggu momen baru untuk memanipulasi, dan terkadang melibatkan orang lain, seperti teman atau keluarga, untuk memperkuat kebohongan mereka. Hal ini membuatmu merasa sulit membela diri, bahkan kadang membuatmu merasa sendirian menghadapi situasi tersebut. Yang kelima, ingatlah satu hal penting. Jiwa terpilih, kejujuran hatimu, ketulusanmu, dan niat baikmu jauh lebih berharga daripada opini orang lain. Tuhan melihat setiap kebaikan yang tidak terlihat oleh manusia, dan itu berarti setiap usaha tulusmu tidak akan pernah sia-sia. Dengan memahami semua ini, kamu juga akan lebih siap menghadapi dampak emosionalnya. Kamu bisa belajar menjaga ketenangan hati, melindungi energi positif, dan tetap berdiri teguh meski dunia di sekitarmu tampak kacau. Dan dari sini, kita akan beralih ke bagian berikutnya, yaitu dampak emosional yang mungkin kamu rasakan, dan bagaimana menghadapi semua ini dengan bijak. Jiwa terpilih, ketika kamu disakiti, wajar rasanya untuk merasa marah, sedih, atau frustrasi. Rasa sakit itu manusiawi, karena hati yang tulus bisa terluka. Namun, yang membedakan jiwa terpilih adalah kemampuan untuk tidak membiarkan emosi negatif menguasai hidupmu. Bayangkan hatimu sebagai taman yang indah. Jika terus dipenuhi racun dari kebencian, kekecewaan, atau kepalsuan orang lain, bunga-bunga dalam hati itu bisa layu. Memberi jarak dari orang-orang yang beracun bukan berarti menyerah, tapi melindungi energi positifmu agar tetap subur. Jangan merasa perlu membalas dendam, karena energi negatif mungkin terasa memuaskan sesaat, tapi ujungnya hanya akan mengikis ketenangan hatimu. Jiwa terpilih, tenanglah, ketulusanmu lebih kuat dari segala tipu daya. Tetaplah tegas tapi tenang, jiwa terpilih, dengan cara menunjukkan ketegasan bukan berarti menyerang, tapi menjaga diri dan nilai-nilai yang kamu pegang. Karena ketika kamu mampu tetap tenang di tengah konflik, itu adalah tanda kekuatan spiritual yang nyata. Selanjutnya fokuslah pada dirimu sendiri, karena tidak semua hal bisa kita kontrol, tapi kebahagiaan hatimu ada di tanganmu. Temukan hal-hal sederhana yang bisa membuatmu tersenyum, seperti menulis, membaca, berkreasi, atau meluangkan waktu bersama orang-orang yang positif. Dan jangan lupakan momen diam untuk menyambung kembali dengan batinmu. Jiwa terpilih. Berdoalah, atau bermeditasi sejenak. Itu dapat membuat hatimu tetap tulus, meski dunia di sekitarmu kadang terasa kejam. Jiwa terpilih, percayalah, setiap ketulusan hatimu akan menemukan jalannya sendiri. Dan saat kamu menjaga hatimu tetap murni, energi positif akan kembali padamu, lebih besar dan lebih kuat, karena setiap pengalaman pahit, setiap pengkhianatan, bisa menjadi guru berharga jika kamu mau belajar darinya. Dan dari sini, jiwa terpilih, kamu mulai menyadari satu hal penting, bahwa setiap luka dan kekecewaan tidak datang untuk menghancurkanmu, tapi untuk membentukmu. Mereka adalah cermin, memperlihatkan betapa kuat dan tulusnya hatimu. Dari sinilah kekuatan sejati lahir, mengalir dari kesabaran, ketulusan, dan kejujuran hati. Inilah hal-hal yang akan kita bahas lebih dalam perjalanan menuju motivasi dan spiritualitas, agar jiwa terpilih seperti dirimu semakin mantap dan bersinar. Jiwa terpilih bukan hanya mereka yang bisa melihat kebaikan di dunia ini, tapi juga mereka yang mampu tetap tulus di tengah kebohongan, kepalsuan, dan kekecewaan yang kadang datang tanpa diundang. Tuhan melihat setiap niat baikmu, bahkan hal-hal yang tak diketahui oleh manusia di sekitarmu. Setiap tindakan yang kamu lakukan dengan hati tulus, sekecil apapun, memiliki arti dan dampak yang lebih besar daripada yang bisa kamu bayangkan. Ingatlah, jiwa terpilih selalu diuji bukan untuk dijatuhkan, tapi untuk membentuk keteguhan hati, membangun kesabaran, dan memperkuat spiritualitasmu, karena di setiap pengalaman pahit, setiap pengkhianatan, bahkan setiap rasa sakit yang kamu rasakan,
semuanya adalah guru yang membimbingmu menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Jangan pernah menurunkan standar kebaikanmu hanya karena orang lain berbuat jahat, karena justru disinilah kekuatan sejati muncul. Ketika kamu tetap berbuat baik meski dunia di sekitarmu tampak gelap, ketika kamu tetap tulus meski banyak yang berpura-pura, dan ketika kamu memilih untuk berjalan di jalan kebenaran, meski kadang sepi dan penuh rintangan. Tetaplah percaya pada kekuatan hati dan intuisi, jiwa terpilih. Percayalah bahwa hatimu tahu apa yang benar, hatimu tahu apa yang harus dijaga, dan hatimu memiliki cahaya yang tidak bisa dipadamkan oleh siapapun. Hargai diri sendiri, jangan biarkan orang lain menentukan nilai dirimu, karena setiap tetes ketulusanmu, setiap langkah yang kamu ambil dengan hati bersih, adalah bukti bahwa kamu kuat, dan bahwa cahaya jiwa terpilihmu akan selalu bersinar. Sekarang, setelah kita memahami pentingnya menjaga hati dan ketulusan, pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana caranya jiwa terpilih bisa tetap kuat dan berkembang di dunia yang penuh ujian ini? Di bagian selanjutnya, aku akan membagikan beberapa tips praktis yang bisa langsung kamu terapkan, agar energi positifmu tetap terjaga, hatimu tetap tulus, dan cahaya jiwa terpilihmu semakin bersinar. Jadi tetaplah di sini jiwa terpilih, karena setiap tips yang akan aku bagikan bisa menjadi penguat hatimu dalam menghadapi dunia. Jiwa terpilih, agar hatimu tetap kuat dan cahayamu terus bersinar, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan setiap hari. Mulailah dengan menuliskan perasaanmu, karena dengan mencatat apa yang kamu rasakan, kamu bisa memahami dirimu lebih dalam, menyaring emosi, dan melihat pola-pola dalam hidup yang sebelumnya mungkin tak terlihat. Kelilingi dirimu dengan orang-orang positif, karena energi yang baik itu menular. Ketika kamu dikelilingi oleh mereka yang mendukung dan memahami, hatimu akan lebih tenang, pikiranmu lebih jernih, dan kamu akan lebih mudah menghadapi tantangan tanpa kehilangan ketulusanmu. Belajarlah untuk tetap empati, namun jangan terlalu memberi kepada orang-orang yang beracun, karena menjadi baik tidak berarti membiarkan dirimu dimanfaatkan. Tetap bijak dalam memberi, dan jaga jarak ketika perlu, agar energi positifmu tidak terkikis oleh kepalsuan atau manipulasi orang lain. Teruslah belajar dan berkembang, karena setiap pengalaman, baik itu menyenangkan maupun menyakitkan, adalah guru yang membimbingmu. Jangan menolak pelajaran yang datang dari kesalahan atau pengkhianatan, karena dari situlah kamu menemukan kekuatan sejati dan keteguhan hati. Percayalah pada proses hidupmu, karena Tuhan melihat setiap usaha dan niat tulus yang kamu lakukan. Bahkan hal-hal kecil yang terlihat sepele bagi orang lain, bagi Tuhan sangat berarti. Ketulusan hatimu, kesabaranmu, dan keberanianmu untuk tetap berjalan di jalan kebaikan, semuanya akan kembali padamu dalam bentuk kekuatan dan cahaya yang semakin terang. Dengan melakukan hal-hal ini, jiwa terpilih, kamu akan semakin mantap, tidak mudah goyah oleh kepalsuan orang lain, dan selalu mampu menjaga ketenangan serta ketulusan hatimu. Dan dari sini, kita mulai menutup perjalanan video ini, karena setiap langkah yang telah kamu pelajari, setiap insight yang kamu dapatkan, semuanya akan menjadi bekal berharga untuk menjalani hidup dengan hati yang kuat dan tulus. Jiwa terpilih, setelah kita membahas tips-tips ini, sekarang saatnya merenung sejenak. Setiap pengalaman yang kamu alami, setiap luka, kekecewaan, dan pengkhianatan, tidak datang untuk menghancurkanmu. Mereka hadir sebagai guru, untuk mengajarkan kesabaran, keteguhan, dan kekuatan hatimu. Jiwa terpilih, bayangkanlah hatimu sebagai pohon yang kokoh. Setiap cobaan adalah angin yang mencoba menggoyahkanmu. Tapi justru karena angin itu, akar dan cabangmu menjadi lebih kuat, lebih tegar, dan lebih bijaksana. Kamu belajar menempatkan batasan, menjaga energi positif, dan tetap tulus meski dunia di sekitarmu kadang penuh kepalsuan. Sekarang rasakan kekuatan dalam hatimu, hargai setiap langkah yang sudah kamu ambil. Biarkan ketulusanmu menjadi pelita, tidak hanya bagi dirimu sendiri, tapi juga bagi orang-orang yang mungkin sedang tersesat atau merasa lelah dalam hidupnya. Karena ketika kamu bersinar dengan cahaya ketulusan, itu menular, memberi inspirasi, dan menguatkan jiwa-jiwa lain di sekitarmu. Jika video ini memberi insight atau kekuatan bagi hatimu,
bagikan kepada teman atau keluarga yang juga perlu mengingatkan mereka tentang ketulusan hati dan kekuatan jiwa. Tuliskan pengalamanmu di kolom komentar, karena berbagi kisahmu tidak hanya membantumu memahami diri sendiri, tapi juga bisa menjadi cahaya bagi jiwa lain. Ingat selalu, jiwa terpilih, Tuhan selalu melihat hatimu, setiap kebaikan, setiap niat tulus, dan setiap langkah yang kamu ambil dengan hati bersih, tidak akan pernah sia-sia. Tetaplah tegar, tetaplah tulus, dan biarkan cahaya jiwa terpilihmu bersinar terang, bahkan di tengah dunia yang kadang penuh kepalsuan dan ujian. Percayalah bahwa setiap ketulusan dan setiap langkah hati yang baik akan kembali padamu dalam bentuk kekuatan, kebahagiaan, dan kedamaian sejati. Sampai jumpa di video berikutnya, jiwa terpilih, dan jangan lupa, tetap berjalan di jalan kebaikan, karena di sanalah cahaya hatimu akan selalu bersinar.